Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) dalam sidang putusan yang digelar di Jakarta pada Selasa, 12 Mei 2026. Putusan tersebut kembali menegaskan bahwa proses pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara masih menunggu penetapan resmi melalui keputusan Presiden, Kepres. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bahmid, menilai Kepres menjadi instrumen hukum yang sangat menentukan dalam proses perpindahan Ibu Kota Negara. Menurutnya, secara yuridis Jakarta tetap berstatus sebagai Ibu Kota Negara selama Kepres pemindahan belum diterbitkan oleh Presiden. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia, UMI, Dr. Fahri Bahmid, SH.MH, berpendapat bahwa keputusan Presiden, Kepres, sebagai alat dan syarat finalisasi serta kunci konstitutif peralihan status Ibu Kota Negara secara yuridis. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, pemindahan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, IKN, secara legal baru terjadi saat Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden. Fahri Bahmid melihat bahwa Kepres pemindahan Ibu Kota merupakan instrumen hukum yang krusial yang artinya tindakan hukum, base-checking, yang membuat perpindahan status dari Jakarta ke IKN sah secara mutlak dan berlaku sekali selesai, Ain Malik, selama Kepres tersebut belum ditetapkan dan diberlakukan. Jakarta secara konstitusional tetap menjadi Ibu Kota Negara RI, meskipun UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta, DKJ, sudah disahkan oleh pemerintah dan DPR RI. Hal ini disebabkan pelembagaan mekanisme Kepres dirancang untuk memastikan tidak terjadi kekosongan hukum, di mana status Jakarta sebagai Ibu Kota dicabut secara bersamaan dengan IKN yang telah dinormakan menjadi Ibu Kota. Fahri Bahmid berpendapat bahwa tindakan penerbitan Kepres merupakan wewenang penuh Presiden RI. Dr. Fahri Bahmid berpendapat bahwa substansi permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara nomor 71, PU 24/2026 dengan argumentasinya bahwa ketidaksinkronan yang menimbulkan keadaan di mana satu norma yang secara tegas dan konsisten menetapkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia pada saat ini. Akibatnya, menurut dia, selain menimbulkan perbedaan penafsiran, juga potensial melahirkan kekosongan ihwal status konstitusional Ibu Kota Negara dalam sistem hukum nasional yang berimplikasi langsung terhadap keabsahan tindakan-tindakan pemerintahan, termasuk keabsahan dalam penerbitan keputusan negara, penyelenggaraan kenegaraan, serta pelaksanaan administrasi pemerintahan.